Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin kali ini mau bahas tentang surat edaran, pembaruan aplikasi, penomoran ijazah, dan sertifikat nasional. Ini munculnya sebenarnya sudah di awal bulan kemarin ini ya. Jadi tanggal 9 Desember 2025. Nah, pemberitahuan ini ditujukan kepada pimpinan perguruan tinggi, kepala lembaga LLDT, mulai dari wilayah 1 sampai dengan LLDT wilayah 17. Ada 3 poin utama. Nah, yang dibahas tentang pelebaran data mahasiswa, tentang validator khusus, dan aplikasi programming interface atau API untuk cek eligible. Oke, Mimin bahas satu persatu. Yang pertama tentang pelebaran data mahasiswa. Nah, yang dapat digunakan oleh perguruan tinggi untuk menarik data mahasiswa yang melebihi angkatan di atas batas penarikan data. Nah, jadi kalau misalkan saat ini S1 itu 2 kali tahun kurikulum, kalau tahun kurikulumnya itu 4 tahun, berarti 2 kali tahunnya itu adalah 8 tahun. Nah, 2025 ini bisa menarik data mahasiswa sampai dengan angkatan kalau S1 itu 2018. Nah, misalkan ini ada mahasiswa angkatan 2016 atau 2015 yang dulu sudah distatuskan lulus, tapi masih belum memiliki nomor PIN, karena sebelum PSN dulu masih menggunakan aplikasi lama, yaitu aplikasi PIN. Nah, secara otomatis penarikan data di data mart tidak akan masuk untuk mahasiswa yang di atas 8 tahun. Nah, fitur ini digunakan untuk melebarkan penarikan data. Jadi yang awalnya itu 8 tahun, maka penarikan data bisa dilakukan kepada NIM. Kepada NIM atau perorangan ini. Penarikan data ditujukan untuk siapa sih yang mau diambil di data yang tidak terambil dalam ring di atas 8 tahun ini. Oke. Nah, setelah itu didatakan nanti akan ketemu ini, ya. Tapi ingat, sebelum melakukan penarikan data maka proses yang lain, dokumentasi, administrasi semuanya harus lengkap dulu, ya. Karena prosesnya langsung bisa dikerjakan. Tidak menunggu 1 kali 24 jam atau bahkan 3 kali 24 jam ya. Jadi pada saat melakukan pelebaran data, maka data yang mau dituju itu langsung bisa diambil. Jadi ini auto ini ya. Jadi langsung bisa muncul seperti BIM salah BIM. Aplikasi PISN memberikan batasan tapi ya selama 7 hari kepada perguruan tinggi untuk memanfaatkan data tersebut. Jadi pada saat setelah proses penarikan pelebaran data mahasiswa harus segera langsung diproses ya. Setelah muncul di pelebaran data maka harus segera diproses generate penomoran ijazah agar segera dapat. Nah, otomatis penarikan data dikerjakan di tahun sekarang, jadi generate nomor ijazah juga mengikuti tahun sekarang. Oke. Validator khusus. Validator khusus ini digunakan untuk perguruan tinggi mendatangkan validator program profesi atau profesi spesialis atau subspesialis. Sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
nomor 39 tahun 2025 tentang penjaminan mutu. Dengan adanya validator khusus ini, jenjang profesi, spesialis dan subspesialis sebenarnya tidak memiliki masa studi. Tapi untuk PSN sepertinya masih membatasi masa studi itu, yang profesi misalkan itu masih di 3 tahun, kecuali di validator khususnya sudah dilebarkan, ya. Dilebarkan menjadi berapa? Nah, itu harus ada eh, ketentuan, kesepakatan antar perguruan tinggi dan asosiasi. Untuk saat ini yang sudah ada ketentuan dari asosiasi itu adalah jenjang profesi dokter atau koas. Yang di SNDikti-nya dulu mengatur bahwa masa studinya 5 tahun atau 10 semester. Nah, dengan adanya permen terbaru 39 2025 ya, SNDikti-nya ini tidak diatur. Kita coba cek di SNDikti, langsung ke pasal 22, beban belajar masa tempuh kurikulum pada program profesi, spesialis, dan subspesialis disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan atau lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke, di sini memang harus ada kesepakatan ya. Nah, nanti masangnya di mana? Mimin tunjukkan di aplikasi di PISN. Oke. Lagi-lagi, ini juga ada relaksasi penerbitan nomor ijazah untuk mahasiswa kesehatan. Nah, sebenarnya ini aturannya 31 Desember 2025. Nah, ini gayung bersambut ini. Edaran ini edaran mulai tanggal 4 Juni 2025 bahwa mahasiswa profesi atau mahasiswa yang kedokteran yang melebihi masa studi, kalau yang dulu itu 3 tahun, berarti untuk kedokteran yang koas yang melebihi dari 5 tahun, asal tidak melebihi batas 31 Desember 2025, ini bisa dikerjakan, tapi dengan eksepsi. Jika kita merujuk pada Permen 39 tahun 2025, di sini loh masa beban belajarnya itu ditentukan sama perguruan tinggi bersama organisasi profesi. Harusnya sudah tidak ada batasan 3 tahun, tidak ada batasan 5 tahun gitu ya. Karena dengan adanya permen ini, maka beban dari profesi, spesialis, dan subspesialis sudah tidak ada lagi. Tidak ada 3 tahun ataupun 5 tahun untuk yang koas. Tapi di PISN masih mengatur. Cara ngaturnya gimana? Oke. Mimin coba cek yang ada di aplikasi ya. Oke, ini di aplikasi PISN malam ini tanggalnya tidak muncul. Jadi pada saat kita cari data atau teman-teman yang mau memproses data ini tidak bisa ya. Teman-teman pada saat aplikasi PISN di tanggal dashboard depan ini strip, tidak ada tanggalnya, sudah ditinggal dulu, di close, lanjutin ngopi atau kerjakan yang lain. Tapi karena Mimin bikin tutorial, coba Mimin jelaskan di mana sih menunya untuk pelebaran data. Oke. Pelebaran data di sini di daftar usulan, di sini ada pelebaran data. Oke. Pada saat muncul di sini, ya, syarat ketentuannya di new feeder maka harus diluluskan dulu, ya. Jadi
Kalau mau ingin pelebaran data, maka mahasiswanya harus diluluskan dulu. Datanya baru bisa dipanggil. Kita coba klik. Oke, di sini. Nah, di sini ada daftar usulan pelebaran data. Ya, silakan dicari. Ya, silakan dicari. Nanti jenjang program pendidikan, prodinya, NIM, nama mahasiswa. Nah, ini ada tanggal pembuatan dan terhitung sampai kapan. Olehnya adalah oleh adminnya perguruan tinggi. Kita coba cek yang surat pemberitahuan. Tanggalnya ini sampai berapa hari? Di sini 7 hari pengajuan. Jadi kalau misalkan hari ini tanggal 26 Desember, maka 7 hari ke depan itu datanya akan otomatis hilang. Oke. Jadi pada saat mengajukan silakan benar-benar segala administrasinya dipersiapkan agar bisa langsung proses sampai dengan generate penomoran ijazah. Nah, pada saat sudah dilakukan pelebaran data, maka nanti setelah divalidasi, setelah prosesnya divalidasi, baru nanti teman-teman tetap lanjut ke menu generate nomor ya. Biar dapat nomor, jangan setelah pelebaran data divalidasi tidak dikerjakan di generate nomor. Tetap dikerjakan di generate nomor agar dapat nomor PISN. Entah itu nomor ijazah atau nomor sertifikat sesuai dengan jenjang. Oke, itu tentang pelebaran data. Menu berikutnya itu tentang validator. Ini ada validator khusus. Di validator khusus ini kalau dulu itu di validator khusus hanya bisa memanggil satu program studi, yaitu program studi profesi pendidikan dokter. Nah, di menu saat ini validator khusus bisa memanggil semua prodi yang berjenjang profesi, spesialis, dan subspesialis. Jadi validator khusus tidak bisa digunakan untuk program vokasi diploma D1 sampai D4, tidak bisa pakai untuk sarjana, magister, ataupun doktor. Jadi validator khusus hanya untuk mewadahi peraturan SNDikti pasal 22 ya. SNDikti 39 2025 tentang beban belajar dan masa tempuh kurikulum untuk program profesi, spesialis, dan subspesialis. Oke? Untuk validator khususnya sudah. Ya. Sekarang untuk APA. Nah, APA check eligible. Teman-teman silakan mengajukan ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswa, akan mengirimkan hak akses beserta dokumentasi APA ke email yang didaftarkan pada formulir di atas. Oke, silakan ngisi G-form-nya ya. Banyak keuntungan, jadi teman-teman pada saat mendatakan APA untuk cek eligible. Jadi teman-teman bisa melakukan cek eligible dari awal, bisa dipasang di siakat masing-masing. Jadi pada saat sebelum pengajuan mahasiswa lulus, kita sudah tahu data mana yang tidak eligible. Nah, oke. Nah, syukur-syukur aplikasi APA ini digabung sama aplikasi tugas akhir di sistem informasi akademik perguruan tinggi masing-masing. Terima kasih. Cukup malam ini Mimin buat satu tutorial yang sebenarnya sudah lama tidak Mimin buat. Semoga di akhir tahun 2029 ini kita benar-benar memanfaatkan segala fasilitas, segala ketentuan yang diberikan sama kementerian sebagai pelengkap untuk menjalankan aktivitas kita di perguruan tinggi masing-masing. Nah, kembali lagi ke permen,
Permendikbudristek nomor 39 tahun 2025 kita mengejar mutu, ya. Jadi meskipun kita bisa melebarkan data, lebih baik kita tetap mengejar bukan untuk pelebaran data mahasiswa yang melebihi masa studi, tapi kita tetap menjaga mutu, ya. Gimana caranya kelulusan adalah kelulusan tepat waktu. Oke. Oh, bukan tepat waktu. Kelulusan masa tempuh kurikulum, yaitu 4 tahun untuk S1. Terima kasih. Jika ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran, silakan dikirim ke Mimin ya. Oke. Terima kasih. Salam sehat. Salam satu darah. Salam sinkronisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.